Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an nabiyyana wa rasulana wa habibana wa maul Muhammadan nabiyur rahmah an-nabiyur rasul ladzi la nabiyya wal rasul ba'dah wal mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shatiqan wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali tentunya Allah masih mengenankan kita untuk bisa meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita untuk hadir rumah Allah yang suci dan mulia ini. Semoga ridho Allah, rahmat dan barakahnya akan dianugerahkan kepada kita semua, juga keluarga kita, memberkahi kehidupan kita semua, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini saya kira 1475 ya. Babu isbati haudzi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi. Bab tentang kepastian telaga Kautsar di surga itu ya. Dan sifat-sifatnya, penjelasan atau keterangan tentang sifat-sifat daripada Al-Kautsar itu. Hadis Jundab, hadis berasal dari Jundab. Dia berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ana faratukum alal haudi. Ana faratukum alal haudi. Farat itu maknanya alladzi yataqaddamul waridin fayu'ayyi'u lahum ma yahtaju ilaihi. Maksudnya orang yang pertama masuk telaga Kautsar itu dan menyambut sekaligus menyiapkan mereka-mereka yang akan datang setelah itu, bahkan apa yang mereka perlukan. Jadi bahkan tuan rumah begitu, maka menyambut tamu yang akan datang, akan masuk, kemudian menyiapkan kebutuhan mereka. Ini maksud daripada faratukum. Ana faratukum. Jadi Nabi yang pertama kali tentu menikmati Kautsar, telaga Kautsar itu untuk menyambut umatnya yang akan masuk atau menikmati itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad malah menyambut umatnya sambil mencermati umatnya. Nanti kadang-kadang ada yang umatnya datang tapi nggak boleh masuk. Sehingga Allah mengingatkan, kamu kan tidak tahu
apa yang mereka lakukan setelah kamu tiada. Jadi ada juga umatmu itu yang telah menyimpang dari jalanmu, tunjukmu itu, maka tidak berhak untuk menikmati Kautsar ini. Ya. Akhrajul Bukhari fi Kitabir Riqaq. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Riqaq. Riqaq itu samanya Riqku. Rikun itu budak hamba sahaya. Babun fil haudhi, babnya tentang haud, tentang telaga. Wa qulillahi ta'ala, dan firman inna a'tainakal kautsar, sungguh pasti kami telah memberikan dan pasti akan memberikan engkau kenikmatan yang sangat banyak. Ya. Kautsar ini kenikmatan dunia yang sangat banyak, juga Kautsar nanti di akhirat dipastikan akan mendapatkan telaga Kautsar itu. Hadis kedua 1476. Hadis Sahl bin Sa'ad, hadis yang bersumber yang berasal Sahl bin Sa'ad. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu bersabda, inni faratukum alal haudhi, sungguh akulah orang pertama yang akan menikmati telaga Kautsar itu. Sekaligus melihat umatnya yang akan memasuki itu, menyambut mereka. Man marra alaiya syariba, marra alaiya, ya, ini maksudnya ya, marra maknanya lewat, tetapi maksudnya ini tentu adalah yang selalu mengikuti petunjuk Rasul. Man marra, lewat melalui jalanku, ya. Jadi melalui sunnah Rasul, dan insya Allah kita semua masuk dan mengikuti sunnahnya, mengikuti sabdanya, maka dia pasti akan bisa meminum dari telaga Al-Kautsar itu. Wa man syariba lam yazma abadan, dan barang siapa yang pernah meminum air dari telaga Kautsar itu, lam yazma abadan, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Sesekali minum tidak akan pernah haus. Tentu tidak ada minuman dunia yang seperti ini, ya. La yaridanna alayya aqwamun, kemudian setelah itu, ya, akan masuk ke hadapanku, ya maksudnya juga akan menikmati Al-Kautsar itu aqwam, sekian banyak kaum, ya. A'rifuhum, ya aku mengenal mereka, ya. Wa ya'rifuni, dan mereka pun kenal dengan aku. Jadi dengan kata lain, bahwa Rasulullah nanti akan diikuti umatnya yang harus kenal mereka itu umatku. Mereka pun kenal kepada Rasulullah SAW, menjadi panutannya. Summa yuhalu baini wa bainahum, tapi anehnya setelah itu dihadang, dipisahkan antara aku dengan mereka. Dengan kata lain, kaum yang aku kenal tadi itu, dia juga kenal aku, tidak boleh ikut bersamaku. Enggak, ini enggak boleh.
yuhalu hala baina ini membatasi menutup ya. Kenapa ninta dalam hadis-hadis berikutnya kan ada penjelasan ini ya. Jadi ada umat Rasulullah SAW itu yang dilarang untuk ikut menikmati telaga Kautsar itu. Padahal ikut datang mau masuk menikmati itu, ternyata ditolak, tidak. Apa? Yang menolak ya dari Allah itu, Allah yang buat itu. Jadi langsung Nabi Muhammad tahu juga dihadang lah, nggak boleh. Ini ayat berikutnya, apa hadis berikutnya. Akhrajah al-Bukhari fi kitabir riqaq, sama dengan tadi. Babun fil haudhi, babnya tentang telaga itu. Wa qaulillahi ta'ala inna a'tayna kal kautsar. Ini hadis tafsir tentang inna a'tayna kal kautsar itu. 1477 Hadis Abi Sa'id al-Khudri, hadis yang berasal dari Abi Sa'id al-Khudri, yaridu fihi yang juga masuk, ada orang umat Muhammad yang mau masuk lagi ikut menikmati telaga Kautsar itu. Fa'aqul, maka aku katakan kepadanya, ya Rasulullah yang bersabda kepada orang itu, disampaikan pada Allah tentu maksud innahum minni, ya Allah sungguh dia itu dari umatku, dari golonganku. Jadi Rasulullah mengenal mereka, mereka mengenal Rasulullah, dan itu adalah umatku, masuk golonganku. Fayuqal, ini termasuk yang tadi Pak, yang dihadang tidak boleh masuk tadi itu. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, ini tentu dari Allah, innaka la tadri, sungguh engkau Muhammad tidak tahu, ma ahdathu ba'daka, apa yang telah diperbuat oleh mereka setelah kamu itu tiada. Dengan kata lain isyarat seakan tidak semua umat Muhammad ini bisa menikmati telaga Kautsar di surga. Enggak boleh, enggak. Kenapa? Ketika engkau telah mati Muhammad, ya itu yang dilakukan mereka kamu kan enggak tahu. Tentu ini isyarat bahwa ada umatmu yang menyimpang dari ajaranmu. Ahdatsu maksudnya membuat sesuatu yang baru yang tidak diajarkan di dalam syariat Rasul. Seringkali juga diistilahkan dengan bid'ah. Mereka membuat bid'ah baru ya. Yang itu bukan ajaranmu, maka tidak boleh masuk. Ma'ahdatsu ba'daka, yang itu terjadi setelah kamu wafat. Kamu enggak tahu itu, aku tahu. Fa'aqul, maka aku pun katakan. Rasulullah yang mengatakan, suhqan itu maknanya apa? Ya. Jauh, tidak kira-kira. Jadi memang kalian tidak berhak untuk menikmati ini. Ya. Karena yang telah kau perbuat sepeninggalku itu suhqan bu'dan. Tidak,
jauh sama yang enggak berhak untuk itu. Liman ghayyara ba'di, bagi siapapun yang merubah atau yang menyimpang dari sunnahku, jadi yang menyimpang dari ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini tadi yang dihadang tadi yang nggak boleh masuk tadi. Maka Nabi terpaksa mengakui juga suhqan tadi liman ghayyara. Maka celakalah jauh dari surga siapapun yang telah mengganti sunnahku dengan yang lain. Iya, yang dhalalah tentunya ya. Yang hasanah kan? Apa? Yang hasanah. Ya. Umar bin mengatakan nikmatul bid'ati hadhihi. Ada yang ya memang itu bukan bid'ah sebenarnya, tapi bid'ah karena baru saja. Di dunia ilmu pengetahuan banyak bid'ah, Pak. Dulu nggak ada pesawat, itu kan bid'ah juga ya. Radio, TV nggak bid'ah juga. Sehingga dulu pun itu pun dipertentangkan dulu. Kan nggak ada zaman Rasul. Seperti sekarang kalau Badui di Banten itu ada gitu ya. Mereka dilarang untuk memakai kendaraan juga, harus jalan kaki. Ke Jakarta pun jalan kaki itu. Ya. Semacam tadi itu, jalan bid'ah itu. Itu yang Badui dalam ya. Apa? Yang Badui dalam. Ya. Badui luar enggak. Ya. Jadi Badui yang masih murni kira-kira begitu ya. Dulu di Saudi dulu katanya juga pernah terjadi itu dari waktu TV pertama kali masuk itu. Sampai ada keluarga raja yang ditembak juga mati. Karena dia menentang itu, ini bid'ah. Jangankan itu Raja Faisal juga dibunuh oleh ponakannya sendiri kan, tembak mati ya. Jadi masalah bid'ah ini, bid'ah itu asal makna sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Badi'us samawati wal ardh, Allah yang membuat bid'ah karena menciptakan pertama kali langit dan bumi. Sehingga sekarang HP ini kan mematikan banyak hal ini ya. Radio nggak terpakai sekarang. Apalagi ya, jam ya. Apalagi HP itu sudah telepon macam-macam ya. Bahkan dulu ada namanya telepon kemudian nyetak apa dulu namanya, tapi keluar di sana cetakan apa namanya, fax ya, faksimil itu. Sekarang faksimil kan harus ketinggalan zaman sekarang ya. Dulu yang namanya telepon harus ada kabelnya ya, rumah pasang kabel dulu. Sekarang dengan HP ini apa saja masuk, recorder ya masuk. Tidak hanya foto ya, apa namanya, untuk foto apa namanya, tosel ya. Tosel itu. Foto minal menu ya masuk ya. Apa? Foto yang minal menu ya masuk. Ya. Lah ya makanya ini apa namanya menggantikan sekian banyak sehingga semuanya sudah nggak laku, jadul semua sekarang jalannya ya. Sekarang hanya kecil itu semua masuk di ini bid'ah itu Pak. Karena sebelumnya belum ada ya. Nah, ya bid'ah yang dhalalah itu bid'ah yang dalam masalah ibadah. Masalah ibadah yang sudah ada ketentuan dari Rasul itu termasuk bid'ah yang dhalalah itu. Ya. Yang ibadah makhluk. Iya.
Ya tidak mah, yang benar ketentuan ada ketentuan Rasul Allah maupun Rasul. Misalnya potong tangan kan itu. Asyariku wasfaqtau aydiyahuma. Kok dirubah sekarang? Tapi masih dipertentangkan ya. Akhirnya potong tangan sekarang tidak manusiawi dan sebagainya. Maka diganti aja dipotong kebebasannya. Maka masuk tahanan ya. Dalam konteks ini ada yang masukkan itu sebagai bid'ah juga. Ya. Karena menyimpang dari ketentuan Allah. Sekarang kan banyak yang berperan seperti itu kan. Ya, di antara itu banyak tuh. Tidak harus potong tangan, dipotong kebebasannya aja kan sudah. Tapi kenyataannya gimana kira-kira realitanya? Tentu sangat beda ya, pengaruhnya sangat beda. Contohnya potong tangan itu benar-benar hampir tidak ada lagi yang berani mencuri. Sekarang potong tahanan di Indonesia, gimana pencurinya? Tambah entek apa tambah akeh? Ya ini menteri baru ya. Siapa namanya? Edi Prabowo misalnya. Dari Gerindra juga katanya ini. Jadi Gerindra itu dapat 2 menteri itu ya. Sehingga ini kan membuat iri PDIP kan. Gak dukung kok diwenehi 2 menteri kan itu ya. Ternyata kena juga ya, kena juga. Apa? Semua menteri kena Itu Pak ya. Ya, ya sebenarnya boleh katakan hampir tidak ada memang yang tidak itu ya. Tinggal masalahnya pinter-pinteran gimana menyembunyikan itu ya. Saya juga toh, ini padahal hanya benih lobster ternyata, bibit lobster itu ya. Apa memang mahal harganya itu ya? Itu lobster yang apa itu? Yang lobster tawar apa yang laut? Karena anak saya itu pernah budidaya lobster, tapi di akuariumnya yang tawar itu, tawar. Ya. Hanya di akuarium aja. Dan sampai juga saat itu pernah mengirimkan bibit ke Makassar juga tuh. Dulu pakai waktu masih pakai Merpati Air itu. Ya, sekarang pun kadang-kadang masih yang telepon tanya tentang itu, anakku pindah sekian tahun masih. Ini kok ya? Mungkin lobster yang khusus mungkin Pak yang mungkin harganya mahal itu ya. Khusus di laut yang besar itu mungkin ya. Sehingga Bu Susi dapat anginan ini sekarang ya, dapat angin ya. Dulu SK penelarangannya itu SK-nya Susi, Menteri Kelautan itu. Nah, ini oleh dia dibatalkan, maka dibuka itu. Tapi ternyata di balik dia ini ada perusahaan-perusahaan itu. Dan biasanya ya orang mata sipit juga kan. Di balik itu pokoknya nggone duit itu mesti mata sipit di sini ya. Gitu ya. Ya. Di Menteri Perdagangan itu ya, itulah kita ya. Yang benar-benar potong tangan. Ya, dulu Pak Ali Murtopo dan itu orang asprinya Pak Harto saat itu geni itu dulu ya. Saat itu waduh dalam melecehkan potong tangannya. Pak kalau di Indonesia potong tangan kan banyak sekali bangsa yang jadi buntung. Padahal di Saudi itu potong tangan, tapi kita kan hampir tidak pernah melihat kan yang buntung itu ya.
Karena satu aja dipotong, pelajarannya sangat menyebar kemana sehingga membuat orang tidak berani untuk mencuri, ya. Membunuh juga begitu, ya. Ini membunuh dengan sesadis apapun kita akan diganti tahanan 15 tahun, misalnya 15 tahun. Nanti tiap 17 Agustus dapat remisi. Begitu lebih dari separuhnya langsung dibebaskan. Begitu bebas, budal mana? Jadi bebas langsung kembali ke profesi semula. Itu kita, ya. Sehingga yang dalam Islam itu ya bid'ah. Jadi kalau bid'ah dalam masalah duniawi, ilmu pengetahuan tadi itu bid'ah semua. Tapi kalau itu malah dianjurkan, ya. Saya perintah untuk mencermati rahasia alam. Dari itu manusia bisa terbang, bisa menyelam di laut dan sebagainya karena pencermatan kepada ayat-ayat kauniyahnya Allah itu. Dan kalau ketuhanannya Maha Esa kan termasuk itu orang yang membunuh harus dibunuh. Ya. Atau orang yang itu tadi dipotong. Ya, ya, memang seperti itu. Namun juga tidak mutlak juga, ya. Membunuh, tapi dia karena mempertahankan dia mau dibunuh sebelumnya akhirnya dia membunuh. Itu juga tidak dikisos, ya. Karena dia mempertahankan diri yang sehingga terpaksa membunuh musuh. Di hukum sipil kita ternyata juga ada kan yang dibebaskan kemarin itu, ya. Karena dia mau dibunuh, dia melawan, yang malah justru bisa membunuh yang akhirnya. Tapi semua sudah akan dianu juga, jebloskan penjara, tapi ternyata dia semata-mata mempertahankan dirinya. Ya hanya kalau kita kan belum tentu bisa seperti itu, ya. Berani berapa kita berapa itu. Wani pironya seringkali muncul di peradilan kita itu. Ya. Berikutnya, ya. Empat 48, ya. Hadisu Abdullah ibnu Amr, ya. Ini Amru bukan Umar, ada wawunya, ya. Hadisu Abdullah ibnu Amr, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, haudhi masiratu syahrin. Telagaku nanti, telaga Al-Kautsar di akhirat itu masirah, itu perjalanan syahrin 1 bulan. Perjalanan 1 bulan ini tentu ukuran pada zaman Rasul. 1 bulan perjalanan itu kurang lebih sama dengan Mekah sampai Baitul Maqdis. Itu perjalanan 1 bulan. Itu kurang lebih 2000 kilo itu. 2000 kilo, ya. Karena dulu kan jalan kaki atau pakai onta. Jadi gambaran tentang Telaga Kautsar yang diberikan oleh Rasulullah untuk Rasulullah dan umatnya itu, ya, dari ujung ke ujungnya itu perlu waktu perjalanan 1 bulan, jadi kira-kira 2000 kilo lah, atau bahkan bisa lebih, ya. Ma'uhu abyadhu minal laban. Air Telaga Kautsar itu lebih putih dari susu. Laban itu susu. Warihuhu atyabu minal miski. Dan aromanya alias baunya itu lebih harum daripada parfum yang paling istimewa.
Dulu sering zamani kasturi katanya, minyak yang kasturi itu yang apa nama minyak yang terbaik. Apa namanya, Ali bin Abi Thalib itu pernah beri nasihat Ammar ibnu Yasir. Ammar ibnu Yasir yang dia itu pernah mengeluh masalah kehidupan dunia. Nah, dinasihati alama tata'uwah, kenapa kamu kok selalu mengeluh mengadu tentang kehidupan dunia? Padahal ternyata puncak kenikmatan dunia itu terletak pada hal yang sangat hina. Dicontohkan misalnya makanan yang terbaik itu apa? Madu. Tapi lihat madu itu dari apa? Madu itu dari lebah. Apanya lebah kira-kira? Limbahnya lebah. Apa namanya? Sutra. Sutra itu pakaian yang terbaik. Coba lihat dari apa itu? Dari apa itu? Dari ulat. Apanya ulat? Ilunya apa? Ilunya ulat. Pakaian lain wul. Wul itu dari apa? Bulunya domba. Jadi pakai pakaian wul berarti sama dengan pakaian bulunya domba gitu. Kemudian minyak wangi, kasturi ya. Yang terbaik dari apa? Ternyata minal fa'roh katanya. Itu katanya wallahu alam ya. Itu diambil dari sarinya darahnya musang katanya. Yang minyak wangi yang terbaik itu ya. Nah, maka tidak pantas itu mengaduh karena dunia itu. Puncak kenikmatan adalah itu ya. Jadi kalau mengadulah tentang nasib di akhirat, jangan dunia. Itu nasihat Ali bin Abi Thalib kepada Ammar ibnu Yasir. Yasir itu mau dibunuh oleh orang musyrik Mekah ya. Karena hamba saya punya anak namanya Ammar, istrinya Sumayyah yang sudah dibunuh, disiksa dengan sangat mengerikan oleh musyrik Mekah ya. Nah ini nama bahasa Arabnya al-misku itu ya. Warihu atyabu minal miski. Jadi apa namanya, baunya ya, air telaga Kautsar itu lebih harum daripada ya, parfum yang paling istimewa. Berikutnya lagi wa kizanuhu kanujumis sama. Wa kizanuhu kanujumis sama. Kizan ini ya peralatan untuk minum, seperti cangkir, seperti gelas dan lain sebagainya. Kanujumis sama. Jadi banyaknya ia memancarkan sinar seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadhma'u abadan. Siapapun yang pernah minum dari telaga Kautsar itu tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Sekali minum selesai untuk selama-lamanya di surga.
Akhrajah al-Bukhari fi kitabir riqaq, sama dengan tadi. Babun fil khawdhi wa qouli ta'ala inna, sama dengan yang lain tadi ya. Di hadis tafsir tentang inna atoina kalau kautsar itu ya. Hadis berikutnya hadis Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Hadis berasal dari Asma. Asma itu saudaranya siapa? Aisyah, saudaranya Aisyah, adiknya Aisyah. Qalat, Asma ini berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni alal haud. Jadi beliau di atas atau tadi di hadapan apa namanya haud tadi melihat umatnya ya, melihat mereka yang mau mendatangi telaga Kautsar itu. Wa sayukhadhu nasun duni, kemudian ada orang-orang yang yukhadhu diambil aja, nggak boleh masuk tadi. Dijauhkan dariku, tidak boleh masuk. Fa'akul, maka pun berkata kepada Allah, ya Rabb, minni wa min ummati. Hai Tuhanku, itu yang kau larang masuk itu dari golonganku, dari umatku. Jadi harapan Rasul umatnya semuanya bisa menikmati air dari Telaga Kautsar, tapi ada yang dilarang, diambil, tidak boleh. Fa yuqal hal sya'arta, ingat saya bukan sya'arta, sya'urta, sya'urnya sya'uru, merasakan. Hal sya'urta ma amilu ba'daka, apakah kamu bisa merasakan, atau yang dimaksud tadi maksudnya tahu tadi, apakah kamu tahu umatmu setelah kau meninggal itu. Dengan kata lain, kamu tentu tidak tahu apa yang dilakukan oleh sebagian umatmu setelah kamu mati. Jadi dilarangnya tadi karena perbuatan mereka setelah kamu tiada, Muhammad. Ini kamu tidak tahu itu, aku tahu. Wallahi ma barihu yarsi'una ala aqabihim. Aqab itu sama dari akib. Akib itu tumit di belakang ini. Yarsi'u ala aqabihim, ini balik kucing. Jadi sudah menuju ke Kautsar, dilarang maka kembali, tidak bisa masuk. Itu yarsi'u ala aqabihim, itu maksudnya adalah itu. Jadi enggak bisa menikmati Kautsar, minuman dari Telaga Kautsar, karena dilarang oleh Allah. Kenapa? Telah berbuat bid'ah tadi ya, yang kamu tidak tahu Muhammad, yang mereka lakukan setelah kamu wafat. Fakana Abi Mulaika, ibnu Abi Mulaika, ibnu Abi Mulaika rawi hadzal hadis an Asma, yang meriwayatkan hadis dari Asma, yaqul, dia berkata. Jadi ibnu Abi Mulaika ini perawi hadis ini dari Asma mengatakan, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina. Ya Allah Tuhan kami, sungguh aku berlindung kepadamu agar kami tidak balik kucing. Jadi tidak mau masuk surga ternyata dilarang, tidak boleh masuk surga. Aunuftana andinena, atau kami difitnah dari agama kami, maksudnya
menjadi keluar alias murtad dari agama kami. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kembali kekufuran setelah kami beriman mengikuti ajaranmu dan ajaran Rasulmu. Itu doa ya. Akhrajal Bukhari fi kitabir riqaq babun fil khawzi wa qaulillahi ta'ala ta'inakal kautsar, sama dengan tadi, masih dalam bab yang sama ya. Berikutnya 1480 Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Hadis ini bersumber Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ana faratukum alal haud, sama tadi, orang pertama yang menikmati laga Kautsar itu, wa yarfa'anna rijalun minkum, wa yarfa'anna ya ayarfa'anna rijalun minkum, di sini maknai la yadhhiranna apa? Lewat satu hadis. Oh iya, ya betul ya. An Uqbah, hadis Uqbah bin Amir ya 80. Hadis Uqbah bin Amir qol, dia berkata, shalla Rasulullah ala qatla Uhud. Rasulullah pernah mensalatkan para syuhada Uhud, para korban Uhud. Ba'da samani sinin, setelah 8 tahun terjadinya perang Uhud itu. Dia sudah dimakamkan 8 tahun yang lalu, maka dia pernah mensalatkannya. Kal muwaddi' lil ahya, seakan-akan dia itu ya apa namanya ya berpidato perpisahan dengan orang yang sudah meninggal. Nah, jadi seakan-akan Rasulullah itu ya setelah ini akan wafat. Itu maksudnya kal muwaddi'il ahya wal amwat, tapi juga ternyata kepada orang yang mati, yaitu para syuhada Uhud tadi. Summa tala'al mimbar, kemudian dia pun naik mimbar. Ini baina aidikum faratun, sungguh aku orang pertama yang menikmati Kautsar di hadapan kamu, di depan kamu sekalian. Wa ana alaikum syahid, dan aku menjadi saksi atas kamu sekalian. Apa saksi atas itu? Saksi atas itu saksi yang memberatkan. Kalau lahu itu menguntungkan, yashhadu lahu bil iman, itu saksi yang meringankan, yang membenarkan bagi orang beriman. Kalau syahidun alal kufri, syahidun alaihi bil kufr, jadi saksi yang memberatkan karena kekufurannya. Sini wa ana alaikum syahid, jadi Rasulullah ini bisa menjadi saksi yang juga memberatkan untuk umatnya. Dan yauma yutaqul ummatin bisyahidil masalah di dalam surat Al-Isra itu ya. Ya, setiap Rasul nanti menjadi saksi atas umatnya, baik saksi meringankan maupun saksi memberatkan. Wa inna ma'idakumal haud, dan juga ini sungguh nanti kita akan bertemu di haud, yaitu di Al-Kautsar itu.
Jadi kita nanti akan bertemu, janji dengan kalian, mau itu sama maknanya janji. Jadi kita akan bertemu nanti ketika mendekati Kautsar itu. Wa inni la anzuru ilaihi mim maqami hadza. Dan aku pun akan melihat langsung posisiku saat itu. Ilaihi min maqami hadza. Tadi kan dalam hadis tadi Rasulullah yang ke depan ya, menikmati Kautsar itu, kemudian melihat pada umatnya, menyambut pada umatnya ya. Wa ini lastu akhsha alaikum an tusyriku, dan sungguh aku tidak khawatir kamu akan menjadi musyrik lagi. Ini lastu akhsha alaikum an tusyriku walakinni akhsha alaikumud dunya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah materi dunia ini. Dengan kata lain, aku khawatir kamu itu karena cinta kepada dunia, itu yang lebih saya khawatirkan daripada kamu ke musyrik. Ini soal maknanya ya. Kalau umat Nabi Muhammad, para sahabat khususnya, beliau tidak khawatir ada yang musyrik, tidak ada yang musyrik itu. Tapi kalau cinta pada dunia ini yang dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW. Dan saya kira kenyataannya sampai sekarang kan ya ini juga kan. Nah, cinta pada dunia itu sehingga seringkali melupakan ya, petunjuk Allah maupun tuntunan Rasulnya. Walakinni akhsha alaikumud dunya antanafasuha. Tanafusu berlomba-lomba, berpacu di dalam berebut dunia ya. Sampai hari ini saya kira begitu ya. Banyak menjual agamanya gara-gara dunia. Dan juga dalam hadis lain yang ditakuti Rasulullah dan mencelakakan dia itu apa? Penyakit apa itu? Ya, yang penjara hubbud dunya wa karahiyatul maut itu ya. Ya. Itu yang lebih dikhawatirkan Allah, bukan kemusyrikannya tapi cintanya kepada dunia. Ini pengalaman di Andalus mana Pak? Spanyol itu ya. Nah, kita punya Andalas itu Sumatera itu kan tuduhan Andalas ya. Andalus itu Islam pernah berkuasa selama hampir 800 tahun gitu. Kok mereka akhirnya bisa terusir? Apa penyebabnya? Apa? Hubbud dunya. Perebutan, saling berebut antar mereka tentang dunia. Berebut jabatan, berebut sebagai penguasa. Sampai ada yang minta tolong kepada non-muslim dari yang sekarang menjadi Portugal itu. Nah, akhirnya bisa terusir dari karena hubbud dunya ya. Rasulullah dalam sebuah hadis ya itu kan waring husaun ka husais sail, tapi jumlah besarmu itu hanya seperti buih saja. Diumpamakan apa? Dan mereka bertanya kenapa ya seperti itu? Apa jawabnya Rasul itu? Yang dijelaskan maknanya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mendapat penyakit apa namanya? Lupa saya. Al-wahan ya. Kamu telah mendapatkan atau menderita penyakit yang sangat kronis yaitu al-wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah? Apa penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia dan demi itu karena cintanya pada dunia maka takut mati.
berjuang takut mati syahid tapi ya, seharusnya berlomba-lomba untuk mati syahid. Para sahabat dulu berlomba-lomba untuk mati syahid ya. Dulu zaman Umar bin Khattab ada seorang namanya Nu'man ibnu Mukrin ya. Itu ketika Umar mau mengirimkan pasukan ke Persia ya. Maka beliau sengaja mencari panglima, mencarinya di Masjid Nabawi. Dia lihat dia yang pantas siapa, dipilihlah Nu'man ibnu Mukrin. Dan dia ditawari jabatan itu ya. Kalau kita ya panglima TNI jabatannya itu. Ternyata Nu'man itu memberi syarat. Kalau kita kan malah syaratnya harus memenuhi jenderalnya harus jenderal 4 bintangnya 4 ya. Pengalaman teritorialnya dan sebagainya. Ini tidak. Nu'man bin Mukrin itu memberi syarat-syaratnya apa? Kalau diterjemahkan bebas sekarang, kalau jaban untuk posisi yang basah, jangan pernah berikan padaku. Apa posisi basah itu, Pak? Apa? Ya banyak duit ya, banyak duit ya. Jadi yang banyak duit itu jangan. Tapi kalau itu untuk mati jalan Allah, baru berikan padaku. Itu yang disyaratkan malah seperti itu. Kalau untuk mati janganlah berikan kepada. Pas dengan rencananya itu mau dikirim ke Persia jadi panglima. Pada saat itu pasukan yang dikirim hanya 25.000. 25.000 berangkat ke Persia. Musuh yang dihadapi berapa? 150.000. 6 kali lipat. Dan persenjataan pasti mereka juga lebih. Bahkan konon untuk membuat pasukan Persia saat itu tidak mundur, belakangnya itu dibikin apa namanya ya semacam parit lah. Parit itu yang parit itu dinyalakan ya. Jadi mereka tidak akan mundur, dipaksa pokoknya harus maju. Tapi ternyata ya tentu karena pertolongan Allah 25.000 pun bisa mengalahkan yang 150.000. Ya, itu dulu seperti itu. Nu'man ibnu Mukrin namanya. Nu'man ibnu Mukrin. Ya. Mana tuh? Apa? Perang ya. Perang Persia. Mana tadi? Anak Muhammad. Wah ini sudah tadi ya. Wa ini lakinni akhsha alaikumud dunya antanafasuha. Yang saya khawatirkan justru berebutnya kalian tentang kenikmatan dunia ini. Akhrajahul Bukhari fi kitabil maghazi, dalam kitab perang babu ghazwati Uhud ya. Babnya perang Uhud ya. Tapi bisa jadi tersolat tadi kan sudah 8 tahun setelah perang Uhud kok namanya sholat. Bisa juga sholat itu maknanya tidak sholat, karena asal makna sholat itu berdoa. Bisa jadi juga mendoakan para pahlawan Uhud. Itu terjemahkan apa di situ? Sholat tadi. Mensalatkan. Ya, mensalatkan ya. Ada kemungkinan mensolatkan kembali sholat jenazah, sholat gaib ya. Tapi jadi mendoakan saja karena sholat sama maknanya ta'a.
Hadis 82 ya. Oh, mas 81 tadi ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi qala. Dari Ibnu Mas'ud ini Rasulullah bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang terdepan di antara kamu sekalian di dalam menikmati haud al-Kautsar itu. Wa yarfa'na rijal minkum. Kemudian ada orang yang diangkat yarfa'na atau diangkat maksudnya didahulukan. Ini dirunali. Diangkat didahulukan untuk masuk bisa menikmati neraka Kautsar itu. Summa la yahtaladuna duni. Tapi anehnya itu ditarik. Jadi tidak didulukan, malah ditarik, nggak boleh menikmati duluan. Fa'akul, maka Rasulullah pun bersabda, ya Rabb ashabi, wahai Tuhanku, itu sahabatku. Faqal fayuqal, maka dikatakan oleh Allah kepada Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dari perbuatan bid'ah yang dilarang tadi setelah wafatmu, setelah matimu. Akhrajul Bukhari fi bersama babu fil khut, sama juga ya, tentang tafsir dari inna a'tayna kal kautsar. Ya. Berikutnya 82. Hadithu Harithah ibn Wahb bin qal. Hadis berasal dari Wahab bin Harithah bin Wahab. Harithah itu pakai tak marfutoh, ini orang laki ya, bukan binti tapi bin. Kita ini pakai tak marfutoh langsung semuanya jadi muannas, dianggap wanita semuanya. Contohnya apa? Ya enggak, contoh yang kita pakai kita hamzah tetap laki juga ya. Hudzaifah itu mahasiswi ada Hudzaifah, itu nama perempuan. Di Indonesia berarti nama laki itu Hudzaifah itu. Ya. Maisarah. Masalah masih perempuan nih, tapi itu nama laki juga salah ya. Apa? Ummu Aiman jelas, kalau itu Ummu Aiman jelas ini ibunya Aiman. Itu pelakop kali itu ya. Ini yang sering kali pokok ada tak marbutohnya langsung dibuat untuk anak perempuan. Banyak yang seperti itu. Abu Hurairah ya laki juga kan ya. Itu dalam kitab apa? Dalam kitab apa? Ya bukan kitab ya. Jadi ya dari pengampuan pencermatan saja. Ya, itu seperti istilah saja, istilah. Yang kita harus mencermati sendiri tentang itu. Ya. Maisarah itu gaidnya Rasul ketika hijrah ke Madinah, penunjuk jalan ya, orang laki. Ya, sami itu langsung baca kalau khawut. Ya, kamu pernah Nabi SAW mendengar Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang telaga Kautsar itu, faqal, maka beliau bersabda, kama bainal Madinah wa Shan'a. Itu seperti jaraknya antara Madinah dan Shan'a. Shan'a itu sampai sekarang masih ada ibu kota Yaman itu Shan'a. Ya. Itu sekitar 1000 lebih kilo lah itu ya. Ya. Berikut hadithun faqala al-mustawrid. Hadith faqala, enggak ada namanya ya. Hadis ada hadis lagi. Faqala al-mustawrid,
Mustaurid asal maknanya ya termasuk orang yang mengimpor itu mustaurid. Mustaurid ya. Tapi maksudnya banyak yang mencari ya, yang mencari tahu yang maksud sini. Ada terjemahan di apa? Kalau mustaurid itu apa? Enggak ada ya. Mungkin dianggap nama orang barangkali dianggap nama orang ya. Alam tasma'hu alastama'hu qala al-awani ya. Alam tasma'hu qala al-awani ya. Belumkah kamu mendengarnya? Ya. Qala al-awani maka siapa itu ada al-awani. Al-awani jamak dari aniyah. Aniyah maknanya peralatan. Peralatan al-aniyah. Aniyah itu menyentuh peralatan perkakas dari emas ya. Maksudnya adalah peralatan untuk minum. Untuk minum dari telaga Kautsar tadi yang disediakan oleh Allah di surga itu apa? Qala la, tidak, aku belum pernah mendengar itu. Qala al-mustaurid, oh mungkinnya dibaca Rasulullah ini ya, mustaurid ini ya. Karena dia yang tahu tentang akan dia mendapatkan informasi ya, dari Allah tentang Kautsar tadi. Tura fihil aniyah mislul kawakib. Tahu kamu bahwa di dalam nanti dalam haud tadi Allah telah menyiapkan al-aniyah peralatan untuk minum itu mislal kawakib seperti apa bintang-bintang di langit. Tadi sudah di atas hari jumlahnya kita seperti itu. Kemudian karena dari emas dari perak maka juga bersinar seperti cahayanya bintang-bintang di langit. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabir riqaq sama babun fil khawzi sama ya. Babnya tentang telaga Al-Kautsar yang inna a'tayna kal kautsar. Al-Azhar nama tempat. Saya kira sekarang kayaknya sudah pernah dengar ini ya. Ini dulu nama tempat di Palestina lah ya, di negeri Syam. Jadi kira lebarnya haud itu telaga itu seperti lebarnya jarak antara Jabal dan Al-Drah ya. Ajrahul Bukhari fi kitabir riqaq babun fil khawd wa sama dengan tadi ya. Jadi babnya sama, kitabnya sama. Yang di sini menjelaskan tentang lebarnya atau panjangnya apa telaga Kautsar itu seperti itu. Tadi gambaran pertama tadi antara Syam dan Yaman ya tadi, negeri Syam dan Yaman, juga antara Madinah dengan Son'a juga dari panjangnya biasanya sebagian itu lebarnya. Yang penting menggambarkan bahwa sangat lebar, sangat luas, yang tidak akan kurang untuk penghuni surga. Ya. Bapak Ibu, saya kira ini kajian kita belum selesai ya, masih ada beberapa hadis lagi, 3 sebenarnya. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang ya. Mudah-mudahan hikmah buat kita semua, dan tentu wallahu a'lam bissawab ya. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika wan nar
ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا بعد تفرق معصوما. اللهم اجعل من يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالتوفيق والهداية والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.